Berikutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang terhormat Saudara Haji Yanuar Arif Wibowo SH A468 untuk menyampaikan pandangan fraksinya. Kami persilahkan. Pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2026. Disampaikan oleh Yanuar Arif Wibowo SH, nomor anggota A468. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan dan anggota DPR RI, Saudari Menteri Keuangan, Saudara Menteri PPN, Kepala Bappenas, beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, perkenalkan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur bahwa transisi kepemimpinan berjalan lancar sehingga menjadi tonggak dan harapan baru dalam arah kepemimpinan dan pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen yang tinggi terhadap cita-cita luhur bangsa, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di tengah gejolak global yang sangat tinggi dan dinamis, serta tantangan struktural yang kita hadapi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi kerja keras pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya untuk menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi yang masih cukup berat, seperti deindustrialisasi dan pengangguran, serta kemiskinan dan ketimpangan. Melalui mekanisme APBN, kita semua harus memastikan pencapaian dan target-target prioritas terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 menjadi dasar APBN pertama yang disusun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bentuk komitmen PKS mendukung pemerintahan Prabowo, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi arah kebijakan fiskal 2026 yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam berbagai gejolak serta guncangan, namun dengan tetap terus mendukung agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta tetap menjaga keberlanjutan APBN. Selanjutnya, fraksi PKS memberikan pandangan-pandangan untuk masukan sebagai berikut. Fraksi PKS mendukung pemerintah untuk mewujudkan janji-janji politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, menjadi negara maju dan berdaulat melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 hingga 5,6%. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Fraksi PKS juga berpandangan bahwa arah kebijakan fiskal 2026 yang ditetapkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan,
energi dan ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri dan sejahtera sudah sangat tepat. Kedaulatan pangan dan energi sangat penting untuk memastikan rakyat mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi murah dan terjangkau. Selain itu, perlu dukungan untuk memacu kerja industri manufaktur sebagai penopang utama ekonomi nasional. Fraksi PKS memandang belanja negara tahun 2026 harus semakin berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat, khususnya belanja bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan. Fraksi PKS mendukung program-program prioritas pemerintah yang fokus pada pembangunan dari bawah, dari desa, sesuai dengan cita Presiden Bapak Prabowo Subianto. Program 3 juta rumah, khususnya dalam upaya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Makan bergizi gratis dalam rangka memperkuat peran UMKM lokal. Fraksi PKS mendukung pemerintah dalam program peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI. Alokasi anggaran pertahanan harus dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan prajurit, terutama yang bertugas dan melakukan pengabdian di daerah terpencil, terluar, terdepan, dan tertinggal, termasuk di perbatasan negara. Fraksi PKS mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20% dari APBN sebagai bentuk nyata prioritas terhadap pembangunan sumber daya manusia dan perlu memastikan alokasinya tepat sasaran. Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana melalui program renovasi sekolah yang menargetkan rehabilitasi 330.000 sekolah dasar dan menengah hingga 2029. Dan dimulai dengan 20.000 sekolah pada tahun 2025. Fraksi PKS memandang bahwa program jaminan kesehatan nasional merupakan instrumen strategis dalam memperluas perlindungan sosial di bidang kesehatan. Fraksi PKS mengapresiasi atas komitmen pemerintah memberikan bantuan iuran kepada 96,7 juta jiwa penerima PBI JKN, mencakup 40% masyarakat berpenghasilan rendah. Fraksi PKS mendukung penuh pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan penting yang perlu diperkuat mencakup pendampingan manajerial intensif, penguatan SDM, penerapan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Fraksi PKS berpandangan defisit anggaran yang ditargetkan pada 2026 sebesar 2,48 hingga 2,53% dari PDB cukup menggambarkan upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal. Fraksi PKS juga memberikan beberapa masukan lebih lengkap atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dan akan langsung diserahkan kepada pemerintah. Fraksi PKS DPR RI dapat menerima kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2026. Demikian pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI agar ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Ibu yang telah menyimak dan mendengarkan pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 Zulqaidah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 27 Mei 2025. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, Sekretaris Haja Ledia Hanifah SSI ditandatangani.